Sobat Starbucks, kenalin nama gue Zahralia dan ini ada teman-teman gue. Kenalin dulu dong, belum pada tahu kan? Ya, kenalin nama gue Ariel Aditya. Oh, dan gue Dimas Nurhaidar. Oke, jadi di sini kita mau berbincang-bincang seru nih, tapi yang pastinya panas. Tentang apa sih? Ya, tentang sepak bola. Sepak bola Indonesia ya. Yang masih panas nih, gimana Bung Dimas pendapatnya tentang timnas kemarin? Oh, yang Piala AFF ya? Iya. Yang lagi-lagi cuma bisa jadi runner up doang loh. Sayang sekali sih. Iya. Kita udah 6 kali jadi runner up. Dan kalau lawan Thailand kenapa kalah mulu ya? Mungkin kutukan. Nggak gitu juga sih. Iya. Tapi menurut gue sih di timnas kali ini udah ada perkembangan sih. Dari pola permainan. Berani megang bola. Iya, terus pemainnya kita pakai pemain muda yang umurnya masih 19 tahun, 23 tahun, yang rata-rata sih 23. Jadi kita yang termuda di antara pemainnya dari tim yang berkompetisi. Di AFF itu. Iya, Cenderung pemain muda kan juga kurang ini masih kurang pengalaman. Nah, iya. Cuma menurut gua sih pemain muda yang dipakai ini mentalnya lumayan bagus sih. Iya. Mentalnya keren. Cuma pas lawan Thailand leg pertama tuh kayaknya mental dia ini. Oh iya, kurang. itu ngedown sih. Bisa sampai kalah 4-0 itu kok bisa mainnya begitu. Cuman yang leg kedua lu nonton kan? Iya. Uset Lumayan. mainnya keren banget itu gegen pressingnya Iya, gila sih. Kalau dari leg pertama kita mainnya begitu, bukan nggak mungkin kita bisa juara. Ya soalnya kita di menit-menit awal kejebolan. Iya, jadi itu yang mungkin yang bikin mental pemain kita jadi ngedown. Itu yang sangat disayangkan. Yang jadi turun ya. Cuman overall bagus sih perkembangan timnas sejauh ini udah lumayan bagus. Udah berani pegang bola, build up dari bawah. Nggak kayak dulu yang selalu ngandelin long ball, direct ball, yang selalu ngandelin nyusur dari pinggir lapangan, lari-lari doang, itu capek banget itu. lari-lari dari belakang ke depan sampai depan hilang nggak mau turun. Kasihan backnya dong. Nyisa back sama saya. Iya, bisa back namanya. Terus menurut lo tuh hal apa aja sih yang perlu dibenahin gitu kan, biar timnas kita ke depannya bisa jauh lebih baik lagi? Ya, terutama liga sama wasit ya. Liga sangat penting sih. Kalau gue lihat liga kita tuh masih acak-acakan, apalagi wasitnya. Kadang masih banyak ngasih keputusan yang kontroversial, jadi Yang salah-salah. menimbulkan perdebatan. Iya, kadang dianggap dia benar tapi salah. Iya, apalagi yang paling hangat yang kemarin itu pemain masih belum lewat garis tengah, cuman nganggapnya offset. Oh, itu fatal banget sih. Wah, itu mah jahat. Itu mah masih buset. Kelihatan banget, maksudnya masih di garis, belum lewat garis tengah-tengah, cuman wasitnya bilang offset. Itu fatal banget menurut gua, fatal. Mungkin di wasit itu yang harus Dievaluasi bener. Terus sama infrastruktur ya, itu juga harus dibenahi. Kayak kita bikin training ground, terus kayak gym, itu mungkin juga harus dibikin biar kedepannya timnas kita bisa jauh lebih baik. Ya, apalagi cenderung di Indonesia tuh musim-musim tropis begini kan, panas-panas gini. Iya. Jadi ya berarti fisik juga harus kuat. Iya. Fisik Betul. harus perlu sih. Oke, berarti kita tinggal tunggu proses aja gimana ya. Nah, bicara soal proses nih Sobat Starbucks. Kemarin kan sempat viral tuh salah satu EXO PSSI Bapak Harno Sumirto. Ia berpendapat kalau misalkan tuh proses itu nggak perlu, yang perlu itu prestasi. Gimana tuh menurut kalian? Kok bisa gitu ya? Bagaimana seorang exco PSSI bisa berpikir bahwa sepak bola itu hanya mementingkan prestasi tanpa memikirkan proses? Iya. Itu sangat aneh. Bagaimana sepak bola kita mau berkembang tapi nggak mengedepankan proses yang baik? Ya, lihat Gimana aja, caranya? Nggak bisa. Iya, lihat aja Jepang kan dari dulu nggak pernah Piala Dunia, dan sekalinya ikut Piala Dunia langsung menang. Iya, dia kan itu yang namanya proses. Jadi kayak Vietnam, kayak Thailand itu nggak langsung bagus, cuman kita harus proses dulu. Iya, Ronaldo aja lihat dah, nggak usah jauh-jauh. Ronaldo dari prosesnya sih nggak gampang. Dia latihan tiap hari, latihan yang nggak pernah males-malesan, datang latihan paling awal. Jadi lihatlah hasilnya kayak apa, lihat sendiri kan. Dulunya dia jadi tukang sapu, sekarang jadi pemain kelas dunia, salah satu pemain bintang. Iya, berarti kita
perlu proses ya, bukan protes. Iya benar. Iya. Proses itu sangat penting guys. Ya. Dan ada juga kan pendapat dari Pak Haruna tentang Sandy Walsh yang main di Liga Antah Berantah. Apa tuh? Coba jelasin dong. Liga 1 Belgia disandingkan dengan Liga 1 Indonesia. Bagaimana pendapat Anda, Bung Dimas? Puncak komedinya di sini. Kok bisa si Pak Haruna berpendapat kalau Sandy Walsh tuh main di Liga Antah Berantah, sedangkan timnasnya Belgia itu peringkat 1 FIFA dan peringkat liganya tuh peringkat 13 di dunia. Kita bisa sandingin nih Liga 1 Belgia. Iya. Kok bisa dianggapnya Liga Antah Berantah gitu loh. Kita bandingkan sama Liga Indonesia dah. Liga Indonesia tuh nomor berapa sih di FIFA? Itu kayaknya jauh banget Jauh sama banget, Liga. Iya, kok masih bisa berpikir kalau Sandy Walsh main di Liga Antah Berantah. Terus yang liga yang bagus tuh yang kayak apa? Kayak Liga Indonesia yang masih berantakan, yang masih kacau, yang masih banyak pengaturan skor. Iya, ya mungkin gitu kali ya. Soalnya kita nggak tahu apa-apa. Aneh, menurut gua sih aneh itu. Iya. Menurut gua aneh. Kok bisa gitu loh berpikir kalau ya kayak gitu. Aneh banget emang. Aneh. Iya, ini yang gak kalah unik nih menurut Pak Hanura, klub-klub Liga 1 pola mainnya tuh dari kaki ke kaki. Sedangkan berbanding terbalik sama pola permainan Timnas Asuhan STY yang mengandalkan direct ball ya. Nah, menurut lu pola permainan Timnas Indonesia sejauh ini gimana sih? Apa pendapat lu juga sama dengan pendapat Pak Haruna? Enggak sih. Gimana? Dia nonton bola nggak sih sebenarnya? Enggak, mungkin Kok bisa-bisanya dia ngomong kalau klub Liga Indonesia mainnya kaki ke kaki. Dia nonton permainan yang mana sih? Nonton tim mana sih? nonton Liga Inggris kali, Mas. Nah, kalau dia nonton Liga Inggris gue mau percaya tuh. Ya mungkin salah ini. Liga 1 Inggris maksudnya, bukan Liga 1 Indonesia ya? Iya. Ya kita lihat aja tuh kemarin waktu Indonesia lawan Malaysia. Gimana tiki-takanya, gimana Iya. beraninya pemain kita Build membangun up-nya. serangan, build up dari bawah, satu kaki ke kaki. Berani megang bola di tengah, Iya. berani nusuk. Kok masih berani bilang kalau timnas Asuhan Sintayong ngandelin direct ball? Itu yang dilihat pas lawan mana sih? Pas lawan mana? Kocak banget itu Pak Haruna sumpah. Aneh banget. Kalau tim Liga 1 Indonesia jelas direct ball. Iya, soalnya ketara banget dari back terus ke depan. Dari back loncat ke depan ke winger, ntar nyampe winger nyampe pinggir gawang tuh Iya, langsung tuh, diangkat, angkat ke striker. Keangkat ke striker, ntar bola hilang. Iya. Udah gitu mulu, udah gagal mulu, cuman masih diulang-ulang, itu Iya. jeleknya. Capek di back. Ya, dan ini Pak Haruna bilang kalau mainnya Liga Indonesia tiki taka, itu di mana Liga Indonesia yang bagian mana? Liga Indonesia tuh kan ada berapa sih sebenarnya? Iya, Liga 1 Indonesia? Kan cuma BRI Liga 1. Emang ada BRI Liga 1 yang lainnya? Enggak ada kan? Kocak banget Pak Haruna sumpah. Berarti beda banget ya permainan Liga 1 Indonesia sama Liga Inggris. Waduh. Nyamain sama Liga Inggris. Kayaknya dia nontonnya Liga Inggris dah. Iya bener, kalau nyamain tuh jangan sama Liga Inggris dong, sama Liga Malaysia, Liga Vietnam, Liga Thailand itu mungkin masih perbedaannya nggak terlalu jauh. Cuman kalau sampai Indonesia bandingin sama Liga Inggris, jauh. Jauh Mas gini nih. Jauh, kayak dari bumi ke Pluto. Buset. Jauh, bukan jauh lagi tapi jauh banget. Kocak. Nah, ngomongin Liga Inggris kemarin, salah satu pemain MU dapat penghargaan spesial ya dari FIFA. Lu tau gak sih siapa dia? Tahu dong. Gimana? Lu sendiri tahu nggak? Iya. Lu tahu nggak siapa? Enggak. Kan Lu- gue nanya sama lu. Cristiano Ronaldo, tahu nggak? Kalau itu tahu. Nah, Ganteng banget ya. Ya. Cewek tuh kalau nonton bola tuh yang ditonton tuh bukan skill, Iya. bukan jagonya. Skill pasti dong. Enggak, Skill kalau dari lu Yang- paling yang nonton penting bola good tuh yang looking penting ganteng, yang penting good looking ya gak? Aduh, ntar cowok gue marah dong. Ya elah, emang lu punya cowok? Maaf ya. Kemarin Cristiano Ronaldo tuh dapat penghargaan dari FIFA. Ah. Jadi dia tuh ngecetak 800 gol sepanjang karirnya. Jadi paling banyak di antara pemain lainnya. Jadi gol terbanyak sepanjang masa. Dan itu cuma dia doang yang punya. Bener. Jadi wajar lah kalau FIFA ngasih penghargaan ke dia. Jadi sebagai bentuk apresiasi dengan kerja kerasnya dia, dengan semangatnya dia bisa mencetak
800 gol. Dan itu nggak mudah. Iya, betul. Ada cuma satu-satunya dia doang yang bisa mencetak 800 gol. Seneng nggak idola lu, Mas? Wah, seneng guys, seneng banget. Dia dapat penghargaan spesial dari FIFA dan cuma dia doang yang dapat itu. Sebuah prestasi yang membanggakan. Gua mikir kalau gua yang di posisi dia, betapa bahagianya gua, Cok. Iya. Sombong lu, Mas, gak mau pulang bareng lagi sama gua? Hah? Enggak lah. Kalau di Ngapain situ, sama lu ntar? sombong lu. Ntar kalau gua bareng sama lu ntar itu kok kalau gua udah jadi kayak dia, gua gak kenal lu. Iya. Udah lupa sama lu. Udah lupa. Enggak, bercanda. Jangan dong. Enggak. Emang gokil ya. Iya. Satu pemain yang satu ini dedikasi terhadap sepak bola tuh tinggi banget ya. Bahkan FIFA aja sampai ngasih penghargaan gak sih spesial buat dia. Iya. Dedikasinya. Itu butuh proses nggak, Mas? Butuh proses, enggak protes. Ya bener enggak? Jadi semua itu butuh proses. Jadi Iya. apa biar lu kayak bisa jadi kayak Cristiano Ronaldo tuh butuh proses yang panjang, jadi nggak instan. Harus latihan tiap hari, harus merhatiin fisik lu, merhatiin pola makan lu, pola tidur lu, itu bener-bener harus dijaga. Jadi nggak asal-asalan. Nggak ada pemain asal-asalan jadi jago, itu nggak ada. Pastinya tuh setiap pemain profesional tuh dia ngejaga dirinya, ngejaga pola makannya, tuh benar-benar dijaga, nggak asal-asalan. Nggak kayak pemain Liga Indonesia makan makanan berminyak, makan makanan rendang, makan nasi goreng, malah diposting. Yang penting halal. Masih ingat gak siapa? Kapten timnas lagi. Lagi-lagi pemain Liga Wakanda bertingkah. Ngomongin juara, musim kemarin ada yang ngasih kejutan kan di Liga 2 Indonesia Rans Cilegon. Menurut pandangan lu Rans Cilegon tuh gimana? Ya, Rans Cilegon lumayan naik lah, soalnya musim kemarin dia nggak ada namanya pisan. Nah bener. Klub kalau menurut gua sih masih bisa dibilang klub siluman. Siluman. Iya, klub siluman. Jadi dia yang baru semusim ganti nama, diakuisisi sama Raffi Ahmad. Cuman dia langsung bisa berprestasi. Walaupun belum juara, tapi dia udah juara 2 tuh udah prestasi yang membanggakan. Secara tim yang baru dibentuk kerangkanya selama semusim udah bisa juara 2, itu sebuah prestasi yang membanggakan sih. Dan gak semua tim bisa kayak begitu. Itu manajemennya menurut gua jago. Iya, runner Sumpah. up itu nggak gampang. Iya, walaupun runner up itu Iya. prosesnya juga butuh proses. Iya, Jadi proses tidak hasil. ya butuh proses. Manajemennya bagus, pelatih bagus, prosesnya juga bagus, hasilnya pun juga bagus. Iya, betul. Setelah juara benar juga nih, rumor-rumornya kalau Rans Cilegon bakal ngerekrut salah satu pemain kelas dunia kan? Mesut Ozil ya? Iya. Nah, lu tahu? Enggak. Lah, kan dia ganteng. Biasanya tuh kan kalau Iya, ganteng biasa tuh good lu pasti looking tahu gitu loh. Secara kan dia ganteng. Harusnya lu tahu dong. Kasih tahu dong. Jadi Mesut Ozil tuh mantan pemain Real Madrid, mantan pemain Arsenal. Yang sekarang berkarir di Liga Turki, Fenerbahce. Dia juga pernah bela Jerman. Dan Jermannya itu pun Ya Jerman kan itu negaranya, ya kan dia Ril. pernah bela. Iya, dia kan negaranya, Jangan jadi negara sendiri wajar. dong. Dia kan berprestasi, mainnya hebat. Ya wajar lah kalau dia dipanggil sama timnas Jerman, Tapi sekalinya main langsung juara. juara dunia. Iya. Jadi rumor, kembali ke rumor ya. Kalau menurut gua rumor tuh sebagai apa? Rumor tuh cuma dijadiin strategi branding sama buat naikin nama klub. S3 marketing. Iya, jadi nggak usah kaget kalau banyak klub yang pakai strategi rumor. Contohnya yang dulu tuh pernah Kalteng Putra, lu tau kan? Tahu. Nah, dia tuh katanya pernah mau ngedatengin si Diego Forlan, Ibrahimovic bahkan. Si Ibrahimovic. Tapi kenyataannya nggak ada kan? Ada. Iya, itu yang namanya strategi rumor tuh begitu. Jadi buat ngangkat nama klub, dia make nama-nama pemain besar, menggunakan strategi rumor untuk naikin nama klubnya. Tapi Persib Bandung pernah ini nih transfer Michael Essien. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk Rans Cilegon Iya. datengin Ozil ya. Kalau kali. mungkin dulu Michael Essien biaya transfernya nggak setinggi Ozil ya. Iya. Secara kan Essien waktu itu udah mungkin nggak terlalu performanya, bersinar, ya performanya udah nggak secemerlang si Ozil sekarang. Cuman ya nggak menutup kemungkinan setiap
setiap hal itu ada kemungkinan, walaupun berapa persen, walaupun cuma 2%, 5%, 1%. 1%, tetap ada kemungkinan. Terus lu yakin gak sih kalau transfer ini bakal terwujud? Sedikit, cuma sedikit banget. Kalau dari gue sih ya mungkin terwujudnya tuh berapa persen ya? Kemungkinan sih ada, cuman nggak terlalu banyak. Kayak dari biaya transfer Rans perlu duit 60 miliar. Itu buat biaya transfer doang dari kontrak dari Fenerbahce ke Rans Cilegon. Itu belum dari gaji 60 miliar juga kurang lebih. Nah, si Rans Cilegon harus ngeluarin 120 miliar dong buat satu pemain doang. Dan itu Main ojol doang. yang nah itu menurut gua sih duit 120 miliar tuh nggak kecil. Jadi duit 120 miliar tuh kalau buat gaji pemain yang dari Indonesia tuh bisa gaji berapa pemain gitu. Iya. 1 banyak. miliar aja udah banyak 1 banget. miliar 60 miliar itu buat bayar SPP sampai anak cucu lu. Wah, Anak cucu lu bisa buat bayar itu mah SPP. udah bisa satu ini kan ya, satu 8 turunan. Iya, 8 turunan bisa buat bayar SPP 8 turunan. Secara 120 miliar. Menurut gua di 120 miliar tuh masih banyak pemain top, pemain yang mainnya bagus, cuman nggak sampai 120 miliar. Jadi masih banyak opsi sih, selain Mesut Ozil tuh masih banyak opsi yang pemain harganya murah, cuman kualitasnya bagus. Iya, sama Masih dengan bagus. Mesut. Kalau menurut gua tuh Ozil tuh menang dinama. Ya soalnya dia kan pernah juara dunia. Iya, dia juga pernah main di Madrid, Iya. pernah main di Arsenal. Jadi namanya udah gede. Iya. Kalau untuk performa sih masih bagus, cuman nggak sebagus dulu. Ya, Oke. mungkin kita bisa ambil positifnya aja. Ini timnas Indonesia udah lumayan berkembang sebelum-sebelumnya ya. Iya benar. Positifnya juga sekarang udah banyak tim Liga 1 yang berani gitu loh, yang ya berani mau mengontrak pemain kelas dunia. Iya. Jadi Liga Indonesia ora sepele. Iya. Bener nggak? Ora sepele ya? Tidak boleh disepelekan. Iya benar. Liga Indonesia juga sepele. Oke, segini dulu ya sobat-sobat Starbucks perbincangan kita kali ini. Kalau misalkan kalian ada ide-ide lainnya, kalian bisa komen di bawah. Dan jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channel ini biar makin berkembang guys. Oke, terima kasih. Sampai Bye. jumpa di episode berikutnya. Oke, Bye bye.